get a chance to do this if I don't do it now, but the first thing I want to do is to thank our translator, who's doing such a terrific job. Thank you. They must think that I wear people out because she's going to be my translator today. They're going to have a second translator tomorrow, and then they're going to have a third translator on Saturday. No. So It's me on Saturday. It's you on Saturday? Oh, I Yes. get you back after a day's rest. That's good. Okay. All right. All right. What we're going to do now is we're shifting gears. Oke, sekarang kita akan masuk gigi yang lain. Up to this point, we've been talking a lot of theory. Sampai saat ini kita banyak berbicara tentang teori. And even some of your questions want me to talk about specific passages, so that's what we're going to do. Bahkan pertanyaan-pertanyaan saudara ada yang mau supaya kita masuk kepada ayat-ayat tertentu, dari itu yang akan kita lakukan. I may even throw in a passage or two I don't have on the slides because I'm feeling pretty good. Ya, walaupun ada yang mungkin tidak ada di dalam slide. Jet lag is now an abstract concept. I'm just numb. Jet lag sekarang merupakan konstruk yang abstrak karena sekarang saya tidak merasa apa-apa. So here's what we're going to do in this last lecture. Jadi kita akan melakukan ini pada sesi yang terakhir. We're going to talk about a practical problem that Jesus had as he came to earth and began to share what he was about. Jadi kita akan melihat kepada masalah praktis yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia datang ke bumi. See, the problem is that there were many portraits or expectations about the Messiah in Second Temple Judaism when Jesus came to the earth. Masalahnya adalah banyak sekali sebenarnya pengharapan gambaran tentang Mesias di dalam Yudaisme Bait Allah yang kedua itu. So if Jesus simply said, I am the Messiah, the problem would be there would be a variety of things that people might think he was claiming. Ya, jadi ketika Yesus secara sederhana mengatakan dia adalah Mesias, masalahnya adalah ada beraneka ragam pengharapan yang mungkin dipikirkan orang tentang apa yang diklaim oleh Tuhan Yesus. And the premise that I am working with from the historical Jesus is that he did claim to be the Messiah. Dan presaposisi yang saya lakukan di dalam Yesus sejarah adalah bahwa dia sesungguhnya memang mengklaim bahwa dia adalah Mesias. But the way he made the claim is important. Tetapi cara dia membuat klaim tersebut penting. He didn't do it so much by saying he was the Messiah. Dia tidak melakukannya sebenarnya dengan mengatakan bahwa dia adalah Mesias. He did it by showing he was the Messiah. Tetapi dia melakukan dengan menunjukkan bahwa dia adalah Mesias. And that's what I hope to explore with you in our last hour together today before you go home and rest up for 4 more tomorrow. Ya, jadi itulah yang akan kita bahas di dalam sesi terakhir ini sebelum nanti saudara beristirahat. The first way in which Judaism had an expectation of Messiah Cara pertama Yudaisme mengharapkan tentang Mesias comes from the Psalter of the Hebrew Scripture. Jadi datang dari kitab Mazmur di dalam Alkitab Ibrani. And it's also seen in a work known as the Psalms of Solomon. Dan juga dikenal di dalam karya yang dikenal sebagai dengan judul Mazmur Salomo. A Jewish work that was written in all likelihood after Pompey came into Jerusalem. Yaitu suatu karya orang Yahudi yang mungkin dituliskan sesudah Pompei datang ke Yerusalem. And the Romans had taken over from the Jewish Hasmonean rulers in Israel. Di mana orang-orang Romawi telah mengambil alih lagi ya kepemimpinan Yahudi dari kerajaan Hasmonean. These Psalms of Solomon Mazmur Salomon ini expected a political, military delivering king. Mengharapkan seorang raja yang akan memberikan penyelamatan kepada orang Yahudi secara militer. Someone who would cleanse Jerusalem. Someone who will claim his throne. Cleanse Jerusalem. Oh, jadi seorang yang akan mengklaim Yerusalem. And remove the Gentiles from the midst of the people. Dan akan menghalau orang-orang non-Yahudi itu dari tengah-tengah orang Yahudi. He would emerge from within the flow of history. Dan dia akan muncul dari aliran sejarah. Now, a second kind of expectation Kemudian pengharapan yang kedua is what we might call an apocalyptic leader from beyond. Apa yang mungkin kita bisa sebut sebagai pemimpin apokaliptik dari from beyond, dari apa? Dari yang From luar. heaven. Maksudnya dari surga.
In Daniel, we have the picture of the Son of Man riding the clouds. Di dalam kitab Daniel misalnya kita memiliki gambaran anak manusia yang datang di atas awan-awan. And a messianic figure in a work known as First Enoch. Dan juga figur mesianik di dalam karya yang dikenal dengan satu Enok. Called the Son of Man. Dipanggil sebagai anak manusia. Sits on a throne next to God. Dia duduk di atas tahta di sebelah Tuhan, di sebelah Allah. This First Enoch figure is some kind of a transcendent figure. Figur di dalam satu Enok adalah figur yang transenden. So this is a slightly different picture than the political military leader king. Jadi ini merupakan gambaran yang agak berbeda dari seorang pemimpin militer yang adalah raja. It's more cosmic. Jadi ini lebih bersifat universal, kosmos. First Enoch is a work of the Old Testament pseudepigrapha. Jadi satu Enok merupakan karya pseudepigrapha Perjanjian Lama. And these chapters in all likelihood are written around the time that Jesus shows up. Dan ini mungkin bagian-bagian ini dituliskan kemungkinan sekali ketika Tuhan Yesus muncul. That's a slightly earlier date than is traditionally associated with this book. Jadi sebenarnya lebih awal daripada yang biasanya diasosiasikan dengan kitab-kitab ini. But I've just written an article for a book making the case that this material is earlier than people think. Ya, tetapi saya baru menuliskan artikel yang berargumentasi bahwa satu Enok ini dituliskan sebenarnya jauh lebih awal daripada yang orang perkirakan selama ini. Now, another portrait of the Messiah Dan gambaran yang lain dari Mesias is actually more complicated. adalah suatu yang lebih rumit. It comes from the Dead Sea Scroll community of the Essenes. Yang keluar dari komunitas Essin di dalam lingkupan Laut Mati. They actually believed in two messiahs. Di mana mereka sebenarnya percaya ada dua Mesias. What we actually would call a diarchy, a twin rule. Di mana kita akan mengatakannya sebagai diarki, yaitu peran ganda. There was a Messiah of Aaron and a Messiah of Israel. Di mana ada suatu Mesias keturunan Harun dan Mesias Israel. One was a priestly Messiah, the other was a political Messiah. Di mana yang satu adalah Mesias imamat dan satu adalah Mesias yang adalah raja. It's important to understand about this Dead Sea community that the reason they went to the desert Dan adalah sangat penting kita mengerti mengenai komunitas Laut Mati ini adalah alasan kenapa mereka ke padang gurun. was because when the Israeli Hasmoneans were kings of Israel, Adalah karena ketika orang Israel Hasmonian itu menjadi raja, they combined the high priesthood and the kingship. mereka mengkombinasikan posisi imam agung dengan raja. And the Essenes saw this as a violation of the law, Dan orang-orang Estenik melihat ini sebagai suatu pelanggaran hukum Taurat, where there was a priesthood according to Aaron, di mana ada keimaman menurut dari keturunan Harun and there was a political kingship. dan ada raja secara politik. But the king was not supposed to be the Aaronic priest. Sedangkan si raja tidak seharusnya menjadi imam yang keturunan Harun. And so they kept this faithful expectation of the law, Jadi mereka dengan setia tetap penghidupan pengharapan akan dari Taurat ini and translated it into two messiahs. dan kemudian menerjemahkannya ke dalam dua Mesias. Now, these were three of the key portraits that existed in Judaism. Jadi kita melihat ada tiga gambaran utama yang terdapat di dalam Yudaisme. There is something, however, that was not present in the Jewish expectation, Tetapi ada sesuatu yang tidak hadir di dalam pengharapan Yudaisme. and that was there was no idea of a suffering Messiah. Yaitu bahwa tidak ada ide mengenai Mesias yang menderita. Messiah was going to bring victory, Mesias akan datang membawa kemenangan, he was going to bring peace, dia akan membawa damai, and he was going to bring the restoration of righteousness and the vindication of the saints. dan dia akan membawa restorasi kebenaran dan kemenangan daripada para orang kudus. So there's no suffering Messiah in this Jewish expectation. Jadi di dalam pengharapan orang Yahudi ini tidak ada Mesias yang menderita. And as we shall see, this becomes important in Jesus' teaching to the disciples. Dan seperti akan kita lihat, ini menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam pengajaran Yesus kepada para murid. So Jesus had a problem. Jadi Yesus mendapatkan masalah. There was an excellent chance that he would be misunderstood for the type of Messiah he would be. Kemungkinan besar dia akan disalahpahami tentang kemesiasan dia. Here's how he went about solving that problem. Dan ini adalah cara dia menangani permasalahan tersebut. He decided to emphasize what he would bring Dia berusaha menekankan apa yang akan dia bawa and what God is doing through him. atau apa yang Allah kerjakan melalui dia.
he also decided to show who he was Dia juga memutuskan untuk menunjukkan siapa dia rather than declare who he was. daripada menyatakan siapa dia. Now, I had planned in this lecture to do 2 events, but I'm actually going to do 3. Saya sebenarnya merencanakan memakai 2 kejadian, tapi sekarang saya akan melakukan 3. The 2 events that you have in your notes, I think, or that at least are on the slide, are Luke 7:22 to 23. Ada salah satunya adalah Lukas 7 ayat 22-23 And then the confession at Caesarea Philippi. dan kemudian pengakuan di Kaisaria Filipi. But I'm going to add one to this Tapi kita akan menambahkan because it's one of my favorite passages and I wanted to talk about it somewhere. dan karena ini merupakan bagian yang saya sangat sukai, perikop yang sangat saya sukai And it's going to fit nicely here. dan itu akan sangat cocok di sini. Let's look at Luke 7:22 and 23. Mari kita lihat Lukas 7 ayat 22 dan 23. During the time of Jesus' ministry, Dan ini di dalam masa pelayanan Yesus, Jesus is not quite bringing what John the Baptist expected. Tuhan Yesus tidak membawakan persis seperti yang diharapkan oleh Yohanes Pembaptis. So he decides to send messengers Jadi Yohanes Pembaptis mau mengirim utusan to ask Jesus this question. menanyakan kepada Yesus pertanyaan ini. Verse 19 gives us the question. Ayat 19 memberikan kita pertanyaan itu. Are you he who is to come, or shall we look for another? Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain? And so when these men who John the Baptist sends get to Jesus, they say, Jadi ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, John the Baptist has sent us to you, saying, Are you he who is to come, or shall we look for another? Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain? Now I need to tell you that John the Baptist did not instruct these guys to ask the question the way they should have. Saya mau mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis tidak menginstruksikan kedua muridnya untuk menanyakan sebagaimana seharusnya sebenarnya mereka lakukan. This is where a little modern television helps. Dan disinilah kita melihat TV modern itu akan membantu. Think of a scene in a trial when a lawyer gets up to ask a witness a question. Ya coba kita pikirkan skenario pengadilan di mana sekarang pengacara bangkit untuk menanyakan terdakwa. The way John the Baptist should have had this question asked, Seharusnya Yohanes Pembaptis menanyakan pertanyaan ini. Are you he who is to come, or shall we look for another? Yes or no? Apakah engkau yang akan kami datang atau kami seharusnya mengharapkan orang lain? Ya atau enggak? If by not adding yes or no, he gives Jesus a way out of the answer. Dengan tidak menambahkan ya atau tidak, dia memberikan jalan kepada Yesus untuk bisa mengalihkan. And Jesus is good at answering questions in his own style. Dan Yesus tentu saja sangat pintar untuk menjawab pertanyaan dengan gayanya sendiri. So the text goes on to say, Jadi teks kemudian berkata, Lukas 7 ya. In that hour he cured many of diseases and plagues and evil spirits, and on many that were blind he bestowed sight. Ayat 21, pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. And he answered them and said, Go tell John what you have seen and heard. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. The blind receive their sight, Orang buta melihat, the lame walk, orang lumpuh berjalan, lepers are cleansed, orang kusta menjadi the deaf tahir, hear, orang tuli mendengar, the dead are raised up, orang mati dibangkitkan, and the poor have good news preached to them. dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. If you go look for the background of the language of these passages, Dan jika kita melihat latar belakang dari bahasa-bahasa ungkapan yang dipakai di sini, you will see that most of them allude to portions of the book of Isaiah, maka kita bisa melihat bahwa kebanyakan dari ini mengacu kepada kitab Yesaya, where God describes what he's doing when he finally comes to save. di mana Allah menggambarkan apa yang akan dia lakukan ketika pada akhirnya dia datang untuk menyelamatkan. This is why I say that Jesus emphasized who he was by what God is doing through him. Jadi ini yang saya maksudkan ketika saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyatakan siapa dia dengan menunjukkan apa yang Allah lakukan melalui dia. And then in verse 23 he says this, Dan ayat 23 dia berkata, And blessed is he who takes no offense at me. dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku.
So the point here is, Jadi poinnya adalah Jesus didn't go around saying, I am the Messiah. Yesus tidak berkeliling dan mengatakan aku adalah Mesias. But he did the activity that pointed to the fact that God's decisive salvation was arriving. Tetapi dia melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa keselamatan yang Allah janjikan itu sudah tiba. This is where I'm going to add the passage that's not in the notes. Jadi inilah saya akan menambahkan perikop yang tidak ada dalam catatan. Turn to Mark chapter 2 Mari kita lihat Markus 2. and the healing of the paralytic. Di dalam penyembuhan orang lumpuh. I love this passage. Saya senang sekali dengan perikop ini. Now, I tell people that one day I want to invent a Bible that comes with sound. Saya mengatakan kepada orang-orang, suatu hari saya akan menciptakan Alkitab dengan bunyi. So I want, and also with a little bit of visual help. So I want you to kind of walk with me through this Dan passage. juga dengan bantuan visual. Jadi saya mau supaya saudara bisa mengikuti. They're in Capernaum after some days, Jadi mereka ada di Kapernaum sesudah hari Minggu. and people had gathered together at the house where he was, Dan orang-orang berkumpul di rumah di tempat Yesus berada. and there's no room. Dan tidak ada tempat. And the next thing we hear is this: Dan kemudian yang kita dengar adalah Wumpa, 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 wumpa. ada suara wumpa-wumpa. And flakes start falling down. Dan serpihan kemudian turun. And the next thing you hear is this. Ya, ada suara orang diturunkan. Now, I know they didn't have hydraulic lifts in the first century, but give me a break. Ropes don't make any noise. Saya tahu mereka tidak mempunyai lift hidrolik dan yang benar saja kalau pakai tali tidak ada suara seperti itu. And the next thing we see is this. Dan kemudian yang kita lihat adalah The paralytic in front of Jesus. orang lumpuh di hadapan Yesus. I needed to rest. Saya perlu istirahat. Ever have a lecturer lay down on the job before? Apakah saudara pernah melihat seorang yang mengajar itu sekarang berbaring di lantai? And so the paralytic is put in front of Jesus, and Jesus says to him, "Your sins are forgiven." Jadi orang lumpuh ini sekarang ada di hadapan Tuhan Yesus dan Yesus berkata dosamu telah diampuni. Now this is not in the text, but I want you to think about it with me. Yang ini nanti tidak ada di teks tapi saya mau saudara perhatikan. What do you think the paralytic was thinking when Jesus said to him, "Your sins are forgiven"? Menurut saudara apa yang ada di dalam benak orang yang lumpuh tersebut ketika Tuhan Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni? That is not why I crashed this party. Ini bukan kenapa sampai saya harus turun seperti ini. I didn't come in here to have you talk about my spiritual state. Saya tidak datang supaya engkau membicarakan tentang keadaan rohani saya. I have a very simple request. Saya mempunyai suatu permohonan yang sederhana. I just want to be able to walk. Saya hanya mau bisa jalan. So there he is, laying down in front of Jesus. Jadi dia ada di sana berbaring di hadapan Tuhan Yesus. And Jesus tells him his sins are forgiven. Dan Yesus berkata dosamu diampuni. Meanwhile, in the audience, there's a group of theologians. Sedangkan di antara yang hadir ada satu kelompok teolog. Never invite theologians to your party. Jangan pernah mengundang teolog ke pesta saudara. They're sitting there thinking. Dan mereka duduk di sana berpikir. Verse 6 says, "Now some of the scribes were sitting there questioning in their hearts, how does this man say this? It is blasphemy. Who can forgive sins but God alone?" Dari ayat 6, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? I'm going to give you a principle about the Gospels. Saya mau memberikan saudara prinsip mengenai Injil. Whenever anyone thinks to themselves in front of Jesus, Setiap kali dikatakan bahwa seseorang berpikir dalam hatinya di hadapan Yesus, it's bad for the person doing the thinking. itu adalah hal yang buruk bagi orang yang sedang berpikir itu. That's exactly what happens here. Dan itu yang persis terjadi di sini. Now, actually, the theological observation that's made here by the theologians is correct. Sebenarnya observasi para teolog ini betul.
So it introduces an interesting tension into the passage. Dan ini sebenarnya memperkenalkan suatu ketegangan yang menarik kepada perikop ini. And so it says, and immediately Jesus, perceiving in his spirit that they questioned within themselves, said to them, Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, why do you question so in your hearts? Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Which is easier, to say to the paralytic, your sins are forgiven, or to say, rise, take up your pallet and walk? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Now, I'm a professor. Saya adalah seorang profesor. My life is spent asking students questions. Ya, hidup saya penuh dengan menanyakan pertanyaan kepada para mahasiswa. And what you really want as a professor Dan yang sebenarnya engkau kehendaki mengenai seorang profesor is to find a question that separates the A students from the B students from the C students. sebagai seorang profesor, kita mau supaya ada pertanyaan yang akan memisahkan mahasiswa yang A, yang B, yang C. That's this question. Dan inilah pertanyaan itu. It's a great question. Ini adalah pertanyaan yang So sangat let's take baik. our time and think through it. Jadi mari kita pikirkan. Which is easier to say? Yang mana yang lebih mudah untuk dikatakan? Your sins are forgiven? Dosamu sudah diampuni? Or to say, rise, take up your pallet and Atau walk? bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. It is a consummate professorial trick question. Ya, dan ini merupakan suatu pertanyaan yang memang secara ungkapannya sangat sulit. In one sense, it's very easy to say your sins are forgiven. Di satu pihak sangat mudah mengatakan dosamu sudah diampuni. How in the world are you going to be able to tell? Dari mana saudara bisa tahu? Oh, there they go. Do you see them? They're flying off. Bye, sin. Okay. Oh, kita bisa melihat dosa sudah terbang. Ayo, selamat tinggal dosa. You can't see sin depart. Kita tidak dapat melihat dosa There's no way meninggalkan to kita. test that it's there and gone. Tidak ada ujian yang dapat penguji yang dapat menunjukkan dosa itu sudah pergi. In one sense, it's easy to say Jadi di dalam satu nuansa mudah sekali berkata demikian. because there's no way to see if it's really happened. Karena tidak ada cara untuk melihat apakah itu sungguh-sungguh terjadi atau tidak. But if I have a lame man in front of me Tetapi jika saya ada seorang lumpuh di hadapan saya and he's lying there and he can't move dan dia di sana dan dia tidak bisa bergerak and he hasn't been able to move for years, dan dia sudah tidak bisa bergerak untuk bertahun-tahun, and I say to him, get up and walk, dan saya berkata bangun dan berjalanlah. it's what we call in the States showtime Dan itu apa yang kita sebut adalah waktu pertunjukan, or crunch time, ya, atau waktu yang krusial. because now something's got to happen. Karena sekarang sesuatu harus terjadi. He's got to either get up and walk or he stays there. Ya, dia harus bangun dan berjalan atau dia tetap tinggal di sana. And you can see whether that command is successful or not. Dan kita langsung dapat melihat apakah perintah itu sukses atau tidak. So watch what Jesus does here. Jadi coba perhatikan apa yang Yesus lakukan di sini. What he does is he links something you can see to something you cannot see. Jadi yang Yesus lakukan adalah dia menghubungkan sesuatu yang dapat kita lihat dengan apa yang tidak dapat kita lihat. But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. He said to the paralytic, I say to you, rise up, take up your pallet and go home. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Crunch time came. Jadi waktu kritis ini muncul. He said, I'm going to show you something you cannot see by something you can see, and I'm going to link the two together. Jadi dia mengatakan, aku akan menyatakan sesuatu yang tidak dapat kamu lihat, menghubungkannya dengan apa yang kamu lihat. And when that paralytic got up Dan ketika orang lumpuh itu bangun and walked, dan berjalan, his walk talked. dia adalah orang yang berjalan sebenarnya mengajarkan sesuatu. And this is what his walk said. Dan ini sebenarnya apa yang diajarkan dengan dia berjalan. The Son of Man has authority on earth to forgive sins. Bahwa anak manusia mempunyai otoritas The untuk Son of mengampuni Man has dosa. authority on earth to forgive sins. Anak manusia mempunyai kuasa mengampuni dosa. The Son of Man has authority on earth to forgive sins. Anak manusia mempunyai otoritas mengampuni dosa. And oh, by the way, only God can forgive sins. Dan jangan lupa, hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. So what you are seeing in this text Jadi apa yang kita lihat di dalam teks ini
is an example of Jesus showing who he is adalah contoh Tuhan Yesus menggambarkan, menunjukkan siapa dia. rather than declaring who he is. Daripada menyatakan atau mengatakan siapa dia. Word and deed act together, Ya, firman dan tindakan bersama-sama. and they have a theological context and assumption that helps you to read what is happening. Dan kemudian diberikan juga konteks dan asumsi teologis supaya kita bisa tahu apa yang dituliskan. Let me put it another way. Saya akan memberikan dengan cara lain. If I walked into this room and said, Dan- I am the Son of God, Jika saya masuk ke ruangan ini dan berkata, saya adalah anak Allah. the next thing that you would do is probably suggest that I see someone who wears a white coat, Ya, mungkin saran saudara adalah saya menemui dokter who could sit me down in a chair yang kemudian bisa mendudukkan saya and say, dan berkata, how long have you been feeling like this? berapa lama saudara sudah berperasaan seperti itu? Generally speaking, people don't walk in and declare they are sons of God. Secara umum orang tidak masuk ke satu ruangan dan berkata, saya adalah anak Allah. Now, this might happen every now and again in ancient culture with a ruler. Ya, dan ini mungkin kadang-kadang terjadi di dalam dunia kuno dengan seorang pemimpin. But generally speaking, you don't come out and say it. Even the rulers don't. They let someone else say it for them. Ya, tetapi secara umum biasanya kita tidak mengatakan, bahkan biasanya para pemimpin penguasa tidak berkata langsung, mereka menyuruh orang mengatakan demikian. There is a reticence to associate yourself with deity. Ada Reticence, a hesitation. ada suatu kecanggungan kali, bukan kecanggungan, ragu-raguan untuk mengasosiasikan seseorang diri sendiri dengan Allah. And so that's what Jesus is being sensitive to here. Jadi karena itulah sebenarnya Tuhan sensitif di dalam hal ini. If you want to know who I am, he is saying, Jadi jika engkau mau tahu siapa aku, katanya, don't listen so much to what I am saying, look at what I am doing. jadi jangan bukannya mendengar kepada apa yang aku katakan, tetapi lihat apa yang aku lakukan. Now this brings us to our third passage, Dan ini membawa kita kepada perikop berikutnya. and something very curious that happens there. Dan sesuatu yang sangat menarik terjadi di situ. This is the confession at Caesarea Philippi. Ini adalah pengakuan di Kaisarea Filipi. The picture that you have up on the screen is of Caesarea Philippi. Gambar yang ada di dalam screen saudara itu adalah Kaisarea Filipi. There is the face of a cliff that runs for a couple of 100 feet. Ya, jadi itu adalah cliff, jadi tebing yang ratusan kaki. In it are various niches where temples to the gods existed. Dan di beberapa tempat ada kuil untuk bagi Allah-Allah itu ada. This is where there was a whole lot of pagan god activity in the Greco-Roman world. Jadi di sini sebenarnya banyak sekali aktivitas daripada Allah-Allah kafir pada zaman Yunani Romawi. And it is interesting that Jesus asked his disciples the question of who do people say that I am, not in Jerusalem, but here. Dan menarik bahwa Yesus dengan sengaja menanya kepada para muridnya, siapa yang kamu pikir siapa aku, bukan di Yerusalem tetapi di tempat ini. Now remember I told you that as we talked about events, I would talk about the rules. Ingat saya mengatakan bahwa ketika kita berbicara tentang kejadian, saya akan berbicara dengan aturan-aturan. And I've already mentioned this rule to you, the rule of embarrassment. Dan saya sudah berbicara tentang aturan ini, yaitu aturan mengenai rasa malu. And I've already told you what happened here, that after Peter confessed that Jesus was the Messiah, Di mana saya sudah mengatakan bahwa setelah Petrus mengakui Yesus adalah Mesias, he went on after he heard that Jesus began to talk about his suffering, which wasn't anticipated. dia kemudian berkata setelah Yesus berbicara tentang penderitaannya yang tidak diharapkan Petrus, To say that there was no way the Messiah could suffer. mengatakan bahwa nggak mungkin Mesias akan menderita. And so Jesus says back to him, get behind me, Satan. Karena itu Yesus kemudian berkata,